Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Widya Lestari dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cedera olahraga. Cedera olahraga itu apa sih? Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama olahraga akibat suatu ketidaksengajaan atau kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari, seperti kurang pemanasan, faktor motorik, intensitas latihan yang terlalu berat, dan tingkat stres yang tinggi. Gampangnya, cedera adalah terjadinya kerusakan pada jaringan, baik tulang, otot, jaringan lunak, saraf, dan kulit. Cedera olahraga itu adalah cedera yang disebabkan oleh aktivitas olahraga. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cedera olahraga pada 3 regio, yaitu regio elbow, regio knee, dan regio ankle. Yang pertama, cedera olahraga pada regio elbow. Yang paling umum ada tenis elbow, lalu golfer elbow, dan throwers elbow. Ketiga cedera ini disebabkan oleh gerakan yang berulang dan berlebihan atau overuse. Tenis elbow adalah epikondilitis lateral, yaitu terjadinya kerusakan atau kerobekan pada tendon yang berada di epikondilus lateral. Hal ini akan menyebabkan nyeri pada daerah lateral siku. Sedangkan golfer elbow adalah epikondilitis medial, yaitu terjadinya kerusakan atau kerobekan pada tendon yang berada di epikondilus medial. Hal ini akan menyebabkan nyeri pada daerah sekitar medial siku. Lalu, throwers elbow adalah terjadinya kerusakan pada tulang, otot, tendon, dan ligamen yang berada di daerah siku atau lengan. Jika tenis elbow menyebabkan nyeri pada daerah lateral dan golfer elbow pada daerah medial, maka thrower elbow bisa menyebabkan nyeri pada kedua sisi, yaitu sisi lateral dan sisi medial pada elbow. Saya akan menjelaskan secara rinci tentang golfer elbow. Golfer elbow atau epikondilitis medial adalah tendonisis pada epikondilus medial yang berada di bagian dalam siku. Tendonisis adalah kerusakan atau tear atau robek pada tendon yang berada di epikondilus medial. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, golfer elbow terjadi karena tekanan berlebihan atau gerakan berulang pada tendon fleksor pergelangan tangan yang ada di siku. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Di situ tendon yang berada di bagian medial tear atau robek karena gerakan berulang atau overuse. Kenapa bisa disebut golfer elbow? Karena dalam membuat ayunan golf, tendon ini ditekankan, yang akan membuat tendon ini robek atau rusak jika dilakukan secara terus-menerus atau berulang dan berlebihan. Seseorang yang mengalami golfer's elbow akan merasakan nyeri di siku bagian dalam. Penyebabnya sangat beragam, antara lain membengkokkan pergelangan tangan, meremas bola, mengayunkan tongkat golf, mengayunkan raket ke depan, memutar knop pintu, menggali, berkebun, memalu paku, dan masih banyak lagi. Golfer's elbow dapat terjadi pada siapa saja yang menggunakan pergelangan tangan atau jari-jari secara berulang dan berlebihan. Gejala utama golfer's elbow yaitu kelunakan dan rasa nyeri di bagian dalam siku. Gejala lainnya yaitu kekuatan berkurang dari biasanya ketika menggenggam benda atau mengepalkan tangan. Ketika membengkokkan pergelangan tangan, memutar lengan ke depan, atau menggenggam benda yang dapat memperburuk rasa nyeri akan menyebar ke lengan bagian bawah. Rasa nyeri juga dapat semakin buruk ketika mengangkat benda berat dengan telapak tangan. Salah satu perawatan atau penanganan golfer elbow adalah dengan fisioterapi.
Fisioterapi akan mengurangi rasa nyeri serta peradangan dan mendorong penyembuhan. Teknik fisioterapi dapat mencakup edukasi mengenai teknik olahraga atau ayunan golf yang benar untuk menghindari rasa nyeri yang berulang. Elbow tapping, pijat untuk mengendurkan kekencangan dan ketegangan dalam otot lengan bagian depan. Perawatan perbaikan jaringan dengan modalitas fisioterapi seperti ultrason, stimulasi listrik pada saraf, dan terapi panas. Kompres es pada siku untuk mengurangi peradangan, mengistirahatkan siku, meregangkan dan memperkuat otot siku dengan latihan atau olahraga. Golfer's elbow ini tentu saja bisa dicegah. Ada beberapa cara pencegahan untuk golfer's elbow, yaitu memperkuat otot lengan bawah, misalnya dengan mengangkat beban yang tidak terlalu berat atau latihan meremas bola tenis. Lalu melakukan peregangan sebelum olahraga atau latihan. Memperbaiki teknik dalam berolahraga, terutama olahraga yang menggunakan tangan untuk memegang alat. Mengangkat beban dengan cara yang benar. Jagalah agar pergelangan tangan Anda tetap stabil untuk mengurangi tekanan yang menjalar ke siku. Jika mulai dirasakan adanya nyeri pada bagian siku, istirahatlah untuk mengurangi rasa nyeri dan menghindari nyeri yang semakin buruk. Yang kedua, ada cedera olahraga pada regioni. Pada regioni ada ACL dan PCL injury, yaitu cedera ligamen pada anterior cruciatum ligamen dan posterior cruciatum ligamen. Patellar tendinitis, iliotibial band syndrome, patellofemoral band syndrome, LCL dan MCL injury, yaitu cedera ligamen pada lateral collateral ligamen dan medial collateral ligamen. Saya akan menjelaskan tentang ACL injury secara rinci. Anterior cruciate ligament injury adalah kerusakan atau robekan pada ligamen lutut bagian anterior. Ligamen lutut anterior merupakan ligamen yang menghubungkan tulang femur bagian bawah dengan tulang tibia untuk menjaga kestabilan lutut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Di depan sini ada ligamen cruciate anterior dalam keadaan normal dan dalam keadaan injury. Bisa dilihat perbandingannya. Ada juga tanda dan gejala yang akan menunjukkan bahwa Anda mengalami ACL injury, yaitu terdengar suara keras saat cedera terjadi, lutut terasa tidak stabil, kesulitan berjalan, pembengkakan dan rasa nyeri hebat di lutut. Gejala yang muncul juga dipengaruhi oleh tingkat keparahan cedera. Berikut ini adalah pembagian cedera ligamen cruciatum anterior berdasarkan tingkat kerusakan ligamen. Yang pertama, tingkat 1, ligamen lutut anterior atau anterior cruciatum ligamen mengalami kerusakan ringan. Pada tingkat ini, cedera ACL umumnya tidak mempengaruhi kemampuan lutut untuk menahan berat badan. Tingkat 2, ligamen lutut anterior tertarik dan robek sebagian. Pada tingkat ini, sendi lutut mulai tidak stabil. Penderita tingkat 2 akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan lutut sejenak sebelum berjalan atau berdiri. Tingkat 3, ligamen cruciatum anterior mengalami kerusakan berat dan robek seluruhnya. Penderita cedera ACL tingkat 3 akan merasakan lutut yang benar-benar tidak stabil. Yang terakhir, avulsi. Ligamen lutut anterior tertarik dan terlepas dari salah satu tulang yang mengapitnya, baik tulang paha maupun tulang tibia. Penyebab terjadinya cedera ACL sangat banyak, seperti bergerak dengan cepat lalu berhenti tiba-tiba, mengubah arah gerakan kaki dan lutut secara mendadak, mengubah posisi dari diam ke posisi melompat atau berputar secara mendadak, meregangkan lutut yang terlalu berlebihan, melakukan lompatan dan mendarat dengan posisi kaki yang tidak pas,
mendapatkan tabrakan atau benturan di area lutut, misalnya mendapatkan tackle saat bermain sepak bola. Secara garis besar, penyebab ACL injury ini adalah gerakan yang mendadak. Penanganan pada ACL injury tergantung pada tingkat keparahannya, mulai dari lutut yang diistirahatkan, dikompres es dengan obat-obatan, menggunakan penyangga lutut, dengan fisioterapi, dan yang paling terakhir adalah operasi. Yang ketiga adalah cedera olahraga pada regio ankle. Yang pertama ada ankle sprain atau yang biasa dikenal dengan kesleo, lalu Achilles tendinitis, yaitu kerobekan pada tendon Achilles, tarsal tunnel syndrome, peroneal tendon rupture, impingement ankle. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang ankle sprain atau kesleo. Ankle sprain atau yang lebih dikenal dengan kaki kesleo adalah cedera pada pergelangan kaki yang terputar atau terpelintir. Cedera ini menyebabkan jaringan di ankle atau pergelangan kaki meregang atau bahkan robek. Mekanisme ankle sprain ada dua, yaitu inversion dan eversion. Inversion menyerang bagian lateral ankle dan merupakan cedera ankle yang paling sering terjadi. Inversion ini mengenai ligamen sebelah luar dari sendi ankle, yaitu ligamen talofibular, sedangkan eversion mengenai bagian medial ankle, dan cedera ini jarang terjadi. Cedera ini mengenai ligamen bagian dalam ankle, yaitu ligamen deltoid. Bisa dilihat di gambar perbedaannya agar lebih jelas. Ankle sprain ini memiliki 3 derajat atau 3 grade, yaitu yang pertama derajat 1. Pada derajat ini terjadi sedikit hematoma dan ligamennya hanya beberapa serabut yang putus, menimbulkan rasa nyeri tekan, pembengkakan, dan rasa sakit pada daerah tersebut. Sedangkan pada derajat kedua, terdapat lebih banyak serabut dari ligamen yang putus, tapi lebih dari separuh serabut ligamen masih utuh. Pada derajat 2, menimbulkan rasa sakit, nyeri tekan, pembengkakan, efusi, dan biasanya tidak dapat menggerakkan ankle. Pada derajat 3, seluruh ligamen putus, sehingga kedua ujungnya terpisah. Ankle akan merasa sakit, terdapat darah, pembengkakan, tidak dapat bergerak seperti biasa, dan terdapat gerakan-gerakan yang abnormal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Tanda dan gejala ankle sprain, yaitu nyeri lokal khususnya pada saat menggerakkan ankle, pembengkakan dan rasa hangat akibat inflamasi, gangguan mobilitas akibat rasa nyeri, perubahan warna kulit akibat masuknya darah ke dalam jaringan sekitar. Penyebab ankle sprain sangat banyak. Beberapa di antaranya yaitu berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, melakukan gerakan berputar saat olahraga seperti dalam olahraga atletik, melakukan pendaratan atau jatuh pada posisi yang salah, teknik latihan yang salah saat berolahraga. Untuk penanganan ankle sprain pada pertolongan pertama bisa dilakukan raise, yaitu rest atau diistirahatkan, lalu ice, dikompres es, compression, yaitu dilakukan pembidaian dengan bandage agar ankle tidak bergerak-gerak, lalu elevation, yaitu meninggikan ankle lebih tinggi dari jantung. Jika dengan pertolongan pertama ankle belum membaik, maka bisa dibawa ke fisioterapi atau dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik dan dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.